Demikian kaji kita. Untuk yang mau bertanya ada waktu 5 menit dan sebentar. Dan kalau ada yang belum dimaafkan. Dan saya cukupkan dari saya. Hidayah dari Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan tadi kajian materi yang mengambil tema bulan puasa adalah bulan perjuangan. Untuk itu mari kita di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Ustaz, sampaikan banyak berdoa dan ya banyak beristighfar. Itu mari kita sebelum kajian kita ini kita tutup, mungkin ada yang jamaah yang bertanya dan berkesempatan, mohon. Ada pertanyaan? Cukup. Kalau Pak Edi mau tanya? Saya jawab ya Pak ya. Ada buku saku kecil Pak, kalau nggak salah 100 tahun tarawih di Masjidil Haram dan Nabawi. Di sana tercatat beberapa peristiwa di mana sholat tarawih bukan pada angka 8-20 tapi pada 36-40 gitu ya. Termasuk sejarahnya tarawih itu kan bukan sholat berjamaah Pak, awalnya kan bukan sholat berjamaah, sholat sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya panjang. Ketika di awal Ramadan sholat di suatu malam yang tidak seperti malam-malam sebelumnya, beda. Sholat pada suatu malam yang tidak seperti malam-malam sebelumnya. Sahabat melihat sholat apa nih Rasul, mengikutlah dia. Begitu. Malam pertama, siangnya cerita. Ya, ini hebatnya zaman sahabat itu begitu, zaman Rasul itu. Setiap kebaikan diceritakan supaya orang tertarik untuk ikut melaksanakan kebajikan. Malam kedua tambah banyak yang ngikut. Ya, Rasul sholat pada ngikut di belakang. Malam ketiga penuh masjid. Oh, beda dengan zaman sekarang. Ya, malam pertama penuh, malam kedua tinggal separuh, malam ketiga tinggal sendirian. Penuh, tapi Rasul kagak datang. Ya, ditungguin sama sahabat-sahabat. Udah penuh masjid nungguin, Rasul kagak datang. Subuh baru datang. Rasul melihat sahabat wajahnya seperti akan bertanya. Rasul langsung mengetahui dan mengatakan, sesungguhnya aku tahu kau pasti mau nanya ya kenapa aku gak datang. Aku tahu kau nunggu aku, tahu. Cuman aku khawatir sholat ini kau anggap kewajiban bagimu. Gitu kira-kira lah ya. Jadi redaksinya kira-kira begitu. Khawatir sholat ini kau anggap kewajiban bagi. Menunjukkan pertama, hukum sholat tarawih itu sunnah. Ya, sunnah. Yang kedua, asalnya sholat tarawih itu tidak dijamaahkan. Baru pada masa khalifah, termasuk Khalifah Umar bin Khattab, itu melihat, nanti bukunya kalau sempat ketemu saya kasih pinjam. Menarik Pak, kecil buku satu. Tapi udah lama tuh, tahun 90-an saya beli dulu. Ya.
melihat di masjid itu berkelompok. Ada satu masjid nih, ada kelompok sana imamnya si A, ini kelompok sini imamnya si B, ini si C, ini si D. Loh, ini kayaknya nggak bagus nih, gitu. Maka oleh Khalifah Umar bin Khattab dikumpulkanlah semua jamaah itu di bawah satu imam. Kemudian keluarlah kata-kata yang terkenal sampai sekarang. Alangkah indahnya. Seandainya ini disebut perkara bid'ah, kan Umar tahu, radhiyallahu anhu. Umar tahu kalau itu enggak dijamaahkan oleh Rasul, berjamaahkan. Ya, dipandang bid'ah. Seandainya ini disebut bid'ah, maka alangkah indahnya bid'ah ini. Nah, itulah yang kemudian berkembang dalam hasanah ilmuwan fikih tentang adanya bid'atul hasanah. Dipertentangkan dengan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Umar bin Khattab sudah tahu hadis itu. Ya, makanya beliau katakan seandainya ini dikatakan bid'ah, maka alangkah indahnya bid'ah ini. Hanya kadang-kadang ada yang tidak menerima penjelasan itu. Silahkan kayak gitu masing-masing. Satu, ya, perkara sholat tarawih dijamaahkan. Dalam hadis yang panjang itu ada ujungnya. Ada ujungnya. Apa ujungnya? Perkara jumlah rakaat, Pak. Perkara sholat sunnah itu enggak dibatasi. Beliau katakan, saya ingat betul akhirnya itu, innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah enggak akan pernah bosan menerima ibadah kamu, menerima sholat sunnah kamu sampai kamu sendiri yang bosan mengerjakannya. Tuh, ya, itu hadisnya. Panjang rangkaiannya tentang tarawih itu. Ujung-ujungnya itu, ya, termasuk yang mulai yang bersandar, atau gitu pakai tali. Kalau ngantuk ya tidur, ya. Ada yang gitu enggak? Bersandar pakai tali kan, dipentang tali. Rasul, ini tali siapa? Dikatakan punya fulan. Kenapa? Untuk sandaran ketika sholat di saat ngantuk. Kata Rasul, jangan begitu. Kalau ngantuk tidurlah. Ya. Tapi beda dengan zaman kita. Kalau zaman dulu tidurlah ya tidur ngeletak di situ aja, sehingga apa nggak lama bangun lagi. Kenapa nggak nyaman? Dari kita kalau ngantuk tidurlah, pergi ke kamar, naik ke atas spring bed, selimutnya tebal, AC dihidupin. Tapi saya kadang-kadang bingung, Pak, orang beli AC tapi pakai selimut tebal, kan mubazir itu. Enggak, Pak? Mubazir enggak, Pak? Harusnya kalau emang begitu nggak usah pakai AC, nggak usah pakai selimut. Wah, udah ekonomis banget lah. Ya, lucu. Pengen dingin tapi selimutnya tebal, udah tambah mahal aja tuh biaya konsumsi, ya. Udah, kalau memang pengen menikmati AC jangan pakai selimut, ya. Buka baju kalau perlu, baru kerasa AC. Tuh, ya Pak Didi ya. Innallaha yamalu hatta tamalu. Itu awalnya. Nah, kemudian dalam berbagai hasanah fikih ada imam-imam mazhab, maka muncullah pendapat-pendapat seperti yang sekarang terjadi. Yang penting jangan tok-gontokan, oh ya. Udah nikmati saja, ya. Cuman pesan saya, manfaatkan waktu malam itu kalau kita terjaga dengan sebaik-baiknya. Contoh, saya pernah sholat di Al-Azhar tarawih misalnya, ya. Maaf nih, nggak menyalahkan sama sekali, nggak. Cuman ingin mengingatkan saja supaya memanfaatkan waktu. Karena ada yang ikut karena paham, ada yang ikut karena ikut-ikutan. Begitu 8 rakaat, ada rombongan yang keluar ke emperan Masjid Al-Azhar. Saya pengen tahu. Ya coba ikut keluar. Saya pikir mau ngaji, mau tadarus gitu ya. Menunggu witir, katanya nanti witirnya bareng lagi. Sampai jam kan gak harus jamaah. Saya pikir mau ngaji. Katanya apa? Mau ngerokok, Pak. Nungguin witir sambil ngerokok. Ada gitu, ada sebagian ngobrol, ngerumpi, ngerokok, ngopi, udah asik aja gitu. Begitu udah witir, as-sholatu sunnatul witir, oh langsung disimpan ikutan witir. Saya bilang,
Bo, kalau yang begitu berarti ikutnya karena ikut-ikutan. Yang paham dia mau nunggu ambil Quran tadarus di sini. Beres gabung boleh. Atau sendiri atau enggak witir malam itu nanti tahajud tambah witir akan boleh. Gitu loh Pak ya. Jadi kadang-kadang kita memilih nyari selah buat kita asik-asikan, buat kita enak-enakan. Mubazir Pak saya ya. Silakan saja, tetapi cara memanfaatkan waktunya perlu kita koreksi, kita ingatkan. Ya, perbanyak kebajikan. Itu Pak Dedi ya. Mau berapa? Tapi kalau Pak Dedi pengen 36 silakan, tapi jangan di sini, jangan jadi imam di sini. Bingung. Kata Pak Dedi, sebelum imam selesai, makmum jangan selesai. Waduh, repot ini. Ya, orang hukumnya juga sunnah gitu ya. Imamnya Pak Dedi pengen ngetes nih. Udah. Ya, Pak Anam bingung nih kapan beresnya gitu ya. Jadilah imam yang disukai secara syar'i ya. Dan jangan jadi imam kalau kita secara syar'i tidak disukai. Jangan Pak, dilarang. Ya, imam sholat maksudnya. Yang jelek bacaannya maaf tanda petik, makhrajnya, tajwidnya gitu ya, bukan qiraah. Kalau qiraah kan macam-macam ya. Silakan. Tapi kalau makhrajnya, tajwidnya enggak benar, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, udah repot jadi imam tuh. Nanya zamannya ngalamin apa? Tapi ada Pak beneran. Saya punya jamaah yang begitu, tapi saya nggak salahkan. Kenapa? Dia udah sungguh-sungguh. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu lagi. Dalam arti insya Allah jadi amal soleh buat dia. Kenapa sungguh-sungguh? Tapi nggak bisa, telat, ya, telat belajarnya. Nah, ada ketuaan. Nah, sini ada guru-guru ngaji, mumpung ada cepat belajar. Ya Allah. Ada dia, paham ya? Ya. Yang kedua, bulan puasa nggak ada konsumsi kan? Nggak ada ya. Ini ganti konsumsinya nih. Kalau di Al-A'zam tuh Al-Hafiz Ahmad itu imamnya yang paling bagus suaranya itu. Saya kalau jadwal beliau sering hadir di sana, senang. Asrul awakhir ya, 10 malam terakhir. Saya lihat jadwal imamnya, Imam Ahmad Al-Hafiz nih, ikut saya. Enak banget. Tarawehnya mulai dari taraweh. Tapi habis taraweh beliau nggak witir. Beliau katakan yang mau witir silahkan, saya nanti setelah tahajud. Imamnya nggak witir, maka digantilah oleh imam lain yang witir atau witir sendiri-sendiri. Tapi kalau niat kita kan dua versi, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dua-duanya benar. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq itu selalu sholat tarawih sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur, ya. Sholat witir sebelum tidur. Karena khawatir tidak bangun malam untuk tahajud sehingga tinggal witir. Akhiru sholatakum witron. Kan dalilnya begitu. Akhirkan sholat malam kamu dengan witir. Tapi Umar bin Khattab yakin, saya yakin nanti malam saya terbangun untuk tahajud, maka saya tempatkan witir nanti malam. Yang pertama landasannya karena kekhawatiran, kehati-hatian, takut gak bangun malam, dia witir sebelum tidur. Kata Rasulullah, shadaqta, engkau benar. Umar bin Khattab yakin nanti saya akan bangun tahajud dan akan witir setelah tahajud. Itulah sholat malam saya yang terakhir. Atas dasar apa? Keyakinan. Shadaqta, engkau juga benar. Tuh, jangan sampai tarawihnya tambah witir, tahajud tambah witir, ya. Awas, tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Tuh, ya, pilih salah satu. Ya, witir itu ganjil. 1, 3, 5 gitu ya. Yang 3 ada versi 2 tambah 1, ada versi langsung 3. Yang 5 ada versi 2 tambah 3, ada yang 2 tambah 2 tambah 1.
ya silakan saja. Ya. Yang satu ada juga yang kepepet tahajud nih, tiba-tiba udah mau subuh, cukup 9 sajalah, 8 tambah 1, witirnya 1, boleh. Ya, kalau alam bisawab. Udah, yang ketiga nggak ada kan? Habis. Ya, sudah, terima kasih dari saya dan Pak Ustaz untuk bisa terangani. Terima kasih